Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Kita masih membahas mengenai isu adanya tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tadi Prof. Dadang Kahmat juga sudah sampaikan jelas umat Islam, Muhammadiyah dan organisasi Islam yang berada dalam Majelis Ulama Indonesia tentu menentang keras adanya hal untuk pembubaran Majelis Ulama Indonesia ini. Prof, boleh sampaikan bagaimana yang harusnya dilakukan, masukan-masukan yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sendiri, Prof, dalam krisis yang pada saat ini, Prof. Saya kira Muhammadiyah akan terus berusaha untuk memberikan pengertian bahwa MUI itu satu organisasi yang sangat penting di keberadaan Indonesia ini, mewakili ormas-ormas seluruh yang ada, mewakili perbedaan-perbedaan itu. Jadi ya, semacam modus vivendi umat Islam untuk kita selalu bersama dan membicarakan hal-hal yang sangat penting. Saya kira Muhammadiyah akan berusaha untuk menjaga bahwa MUI itu tetap ada ya, selama memang MUI itu dibutuhkan oleh umat Islam. Baik, Prof. Kalau yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sendiri, sebaiknya seperti apa, Prof? Gitu untuk mengenai polemik ini, Prof? Mengenai isu hal ini, Prof. Isu pembubaran. Isu ini abaikan sajalah dan tidak usah terlalu seriusi. Ya, mereka pun sedang mencari sensasi dan itu ternyata diturunkan terus isu ini diambil dan itu untuk kepentingan bisnis juga. Karena ini isu yang sangat hangat, biasanya para konten kreator dari YouTube ataupun yang lain mencoba memanfaatkan ini, maka menjadilah hangat ya di jagat maya ini, dan biasanya mereka menjadi mendulang uang ya. Saya kira itu semua dalam rangka hal itu. Saya kira tidak itu. Makanya saya selalu memberikan nasihat. Kalau ada wa imbuli tabisasin laholakalahu pakun ka'ana kalam tasma walam yakun. Kalau ada orang yang tidak berakhlak berbicara, menghina ataupun menghendaki sesuatu yang negatif, pakun ka'ana kalam tasma. Jadilah kamu seolah-olah tidak pernah mendengar, walam yakun lam tasma, dan seolah-olah dia tidak pernah berkata ya. Pakun ka'ana kalam tasma walam takun tadi dalam wa imbuli tabisyashin laholakalahu pakun ka'ana kalam tasma walam yakun. Seolah-olah kita tidak mendengar, dia tidak ngomong. Kan di Al-Quran juga ada wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang bodoh, orang semacam tidak mengerti berbicara, kalau salam biarkan aja. Kalau kita tanggapi, itu energi kita habis. Ya. Kita habis. Saya kira tidak akan pemerintah membubarkan MUI ya, karena setiap organisasi ada saja anggotanya yang bermacam-macam ya. Tidak bisa kita memberikan putusan untuk menghancurkan seluruh organisasi gara-gara salah satu dari pengurusnya terlibat sesuatu. Kalau organisasi terlibat pencuri, masa harus dibubarkan? Betul. Kalau organisasi terlibat salah seorang ada terorisme, masa perlu dibubarkan? Saya kira enggak. Mungkin kita tinggal mintalah ke semua ormas Islam, sama termasuk MUI, untuk menseleksi dengan cermat orang-orang yang akan direkrut menjadi pengurus MUI. Jangan sampai seperti sekarang. Kalau memang ini kejadian dan terbukti secara hukum, ya kita juga masih menunggu sebenarnya keputusan hukumnya seperti apa, pengadilan seperti apa, sehingga jelas bahwa salah seorang terduga teroris itu betul-betul terbukti. Ya. Jadi ada pengadilan terbukanya dulu supaya kita dengar ya.
Dan di mana-mana juga di negara demokrasi seperti itu, di Amerika sendiri itu terorisme tahun 2001 itu kan diadili, ya kalau sudah terbukti ya mau dihukum mati mau di apa itu kan terbukti secara pengadilan, kita gitu. Itu mungkin. Iya betul Prof. Jadi sebetulnya kalaupun ada masalah dalam anggota Majelis Ulama Indonesia, bukan membubarkan organisasinya, tapi diusut betul bagaimana permasalahan yang ada dalam salah satu anggota yang memang terduga dalam kasus tersebut ya Prof. Prof, ada yang bisa disampaikan gitu barangkali diulang kembali bagaimana yang harus dilakukan begitu Prof agar hal ini tidak terjadi dalam masyarakat Prof. Ya saya kira semua organisasi harus hati-hati karena radikalisme dan terorisme itu memang ada, karena orang itu kan terpengaruh oleh bacaan, terpengaruh oleh pelajaran, terpengaruh oleh pergaulan, terpengaruh oleh keadaan ya. Oleh karena itu kita dipersilahkan ormas-ormas atau organisasi apapun menseleksi anggotanya, barangkali ada yang aneh-aneh gitu yang terlibat atau ada yang menyuruh kekerasan dan sebagainya. Mungkin itu kita minta bantuan lah kepada aparat yang aparat itu punya kemampuan untuk mendeteksi ya tentang hal-hal itu. Saya kalau di Muhammadiyah kan kita seleksinya adalah kepengurusan berapa tahun, pernah dia menjabat di organisasi di bawahnya. Kalau PP kan pernah ikut di wilayah, pernah ikut di majelis atau di lembaga, sudah sekian tahun dia berpengalaman atau menjadi anggota kan sangat jelas. Mungkin ada referensi dari yang lain itu. Oleh karena itu di PP itu kan pencalon itu bukan diri sendiri, tetapi oleh orang lain di PP Muhammadiyah. Termasuk di mana-mana ya, di wilayah, di daerah juga yang mencalonkan itu bukan dirinya tapi orang lain. Dengan seperti itu kita punya referensi tentang seseorang itu dari orang lain. Tapi juga kita tidak mustahilkan untuk penyelusuran secara betul, secara jelimet. Apakah orang itu ada indikasi terlibat radikalisme atau terlibat jaringan terorisme. Karena kalau sudah terjadi kan seperti ini, jadi membawa karena nilai setitik rusak susu sebelah enggak kan, karena ada orang yang satu maka kita menjadi kurang baik secara keseluruhan. Itu ya. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Kita kembali setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.